Selamat datang di video pembelajaran sejarah Indonesia. Hari ini kita akan menelusuri momen penting yang menjadi titik balik bagi bangsa kita, yaitu Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Proklamasi ini bukan sekedar pernyataan politik, melainkan simbol perjuangan panjang, pengorbanan, dan harapan yang dimiliki oleh seluruh rakyat Indonesia. Dalam video ini, kita akan membahas dari latar belakang hingga proses, dampak, dan proklamasi tersebut. Mari kita mulai perjalanan sejarah ini dengan memahami arti penting dari proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia merupakan tonggak bersejarah yang menandai lahirnya sebuah negara baru di peta dunia, yaitu Republik Indonesia. Pernyataan yang dibacakan oleh Ir. Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1945 menyatakan bahwa bangsa Indonesia secara resmi telah memutuskan untuk bebas dari segala bentuk penjajahan. Secara historis, momen ini adalah puncak dari perjuangan panjang yang melibatkan berbagai lapisan masyarakat dan generasi. Dari masa perlawanan terhadap penjajah Belanda, melalui masa penduduk Jepang, hingga akhirnya meraih kemerdekaan. Secara simbolik, proklamasi juga mengandung makna penyatuan bangsa. Pada saat itu, beragam suku, agama, dan budaya bersatu di bawah satu dekat untuk hidup merdeka dan berdaulat. Proklamasi menjadi lambang persatuan dan semangat kebangsaan yang mengakar kuat hingga hari ini. Kutipan asli Soekarno dalam teks proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Kalimat ini menunjukkan keberanian dan ketegasan bangsa Indonesia dalam menuntut haknya. Bagi generasi sekarang, memahami arti penting proklamasi adalah bagian dari menghargai perjuangan para pendahulu dan menjaga kemerdekaan agar tetap abadi. Setelah memahami betapa pentingnya proklamasi bagi bangsa Indonesia, mari kita lihat bagaimana kondisi negara ini menjelang hari bersejarah tersebut. Memasuki era penduduk Jepang pada tahun 1942, Indonesia mengalami perubahan besar yang sangat berbeda dibandingkan dengan masa penjajahan Belanda. Jepang datang dengan janji kemerdekaan yang mengunggah harapan rakyat Indonesia, namun kenyataannya lebih banyak membawa penderitaan dan penindasan. Di awal pendudukan, Jepang mendirikan organisasi-organisasi seperti Putra atau biasa disebut dengan Pemuda-Pemuda Indonesia dan Jawa Hokokai sebagai alat propaganda untuk mendulang dukungan dari rakyat. Namun, organisasi ini lebih dimanfaatkan untuk kepentingan perang Jepang seperti perekrutan Koromusa atau pekerja paksa yang dipaksa bekerja dalam kondisi brutal di berbagai medan perang, termasuk di luar negeri. Penindasan ekonomi dan sosial juga sangat dirasakan. Pangan dan kebutuhan pokok dialihkan untuk kepentingan tentara Jepang, menyebabkan kelaparan dan kesenjangan rakyat. Kebebasan berpendapat dibatasi ketat dan segala bentuk perlawanan ditekan dengan keras. Namun, di balik penderitaan itu, semangat nasionalisme dan keinginan kemerdekaan tumbuh semakin kuat. Jepang sempat memberikan janji kemerdekaan Indonesia melalui pembentukan BPUPKI atau disebut Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada 1945 yang memberi ruang bagi para tokoh bangsa untuk merumuskan dasar negara. Tetapi janji kemerdekaan itu tetap merupakan alih politik Jepang untuk mempertahankan kontrol selama Perang Dunia II. Semua pihak sadar bahwa kemerdekaan yang sesungguhnya belum datang dan harus diperjuangkan sendiri oleh bangsa Indonesia. Setelah bom atom dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki pada 6 dan 9 Agustus 1945, kekalahan Jepang semakin jelas. Pada 15 Agustus 1945, tanpa syarat kepada sekutu, situasi ini menciptakan kekosongan kekuasaan
Ia memberi peluang bagi bangsa Indonesia untuk merebut kemerdekaan secara nyata. Namun, kondisi kekosongan ini juga membawa ketidakpastian dan kekacauan. Jepang masih secara formal menguasai wilayah Indonesia, sementara Sekutu belum dapat segera mengendalikan situasi. Rakyat dan para pemimpin harus cepat bertindak untuk mengambil alih. Kondisi yang genting ini memicu perdebatan dan aksi dari berbagai tokoh dan kelompok masyarakat, terutama antara golongan tua dan kaum muda. Mari kita telusuri peran mereka dalam proses menuju proklamasi. Perjuangan kemerdekaan ini tidak lepas dari peran para tokoh nasional dan kaum muda yang memiliki semangat juang yang luar biasa. Pada masa itu, terdapat perbedaan pandangan yang signifikan antara golongan tua dan golongan muda. Golongan tua seperti Insinyur Soekarno dan DRS Muhammad Hatta lebih berhati-hati memperhitungkan aspek diplomasi serta keadaan internasional sebelum memutuskan untuk memproklamasikan kemerdekaan. Mereka ingin memastikan bahwa kemerdekaan tidak hanya formal, tetapi juga dapat diterima oleh dunia internasional. Sementara itu, kaum muda merasa waktu sudah sangat mendesak. Mereka ingin kemerdekaan segera diumumkan tanpa menunggu keputusan Jepang atau negara lain. Tekanan ini mencapai puncaknya pada tanggal 16 Agustus 1945 melalui peristiwa bersejarah yang dikenal dengan nama peristiwa Rengas Dengklok. Pemuda menculik Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok dengan tujuan melindungi mereka dari pengaruh Jepang dan memaksa agar proklamasi segera dilaksanakan. Ini menunjukkan betapa kuatnya semangat dan tekad kaum muda untuk mewujudkan kemerdekaan. Kutipan asli Soekarno-Hatta. Saya tidak mau proklamasi kemerdekaan Indonesia ini menjadi hadiah dari Jepang. Kutipan ini menggambarkan sikap tegas bahwa kemerdekaan harus datang dari kehendak bangsa sendiri, bukan sebagai pemberian dari penjajahan yang sedang kalah. Peran golongan muda ini di sini sangat krusial karena mereka memaksa percepatan keputusan, sementara golongan tua memastikan kemerdekaan tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara internasional. Setelah terjadi pertemuan dan kesepakatan antara para tokoh, langkah berikutnya adalah menyusun teks proklamasi yang dibicarakan pada hari berikutnya. Malam tanggal 16 Agustus 1945 menjadi saksi proses penting di rumah Laksamana Maeda, seorang perwira Jepang yang memberikan pengetahuan bagi para tokoh nasional. Di sanalah Insinyur Soekarno, Dr. Anus Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo berkumpul untuk menyusun teks proklamasi. Awalnya, Soekarno mulai menuliskan draft teks proklamasi secara sederhana, namun penuh makna. Dalam diskusi intensif, mereka memilih kata-kata yang tegas dan jelas untuk menyatakan kemerdekaan tanpa ambiguitas. Selain Soekarno, Hatta berperan dalam memberikan masukan agar teks tersebut mencerminkan sikap bangsa Indonesia yang mandiri dan bertanggung jawab. Ahmad Subarjo membantu mengatur jalannya diskusi dan mempersiapkan strategi penyebaran berita kemerdekaan. Sayuti Milik, seorang tokoh muda yang juga hadir, diberi tugas penting untuk mengetik naskah proklamasi tersebut. Dengan ketelitian dan rasa hormat yang mendalam, Sayuti Milik mengetik teks tersebut menggunakan mesin tik, memastikan semua kata tercetak dengan sempurna. Kutipan Sayuti Milik secara naratif, Sayuti Milik merasakan betapa besar tanggung jawab yang dipikulnya saat mengetik naskah yang akan mengubah sejarah bangsa. Proses penyusunan teks ini berjalan cepat, penuh ketegangan, tetapi juga penuh semangat. Mereka sadar bahwa setiap kata yang tertulis adalah saksi dari perjuangan dan harapan bangsa Indonesia. Naskah proklamasi yang selesai kemudian siap dibacakan keesokan paginya, menjadi jembatan menuju kemerdekaan yang diidam-idamkan. Pagi tanggal 10 Agustus 1945, sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat, suasana di Jalan Pengangsaan Timur nomor 56 Jakarta sangat tegang namun penuh harapan. Insinyur Soekarno berdiri di halaman rumahnya mengenakan baju putih khasnya dan didampingi oleh Dr. Anus Muhammad Hatta dan para tokoh nasional lainnya. Di hadapan sekitar 500 orang yang terdiri dari tokoh bangsa, warga sekitar, dan para wartawan, Soekarno mulai membacakan teks proklamasi dengan suara lantang dan penuh keyakinan.
Teks tersebut menyatakan bahwa bangsa Indonesia secara resmi telah menyatakan kemerdekaannya dan tidak lagi berada di bawah penjajahan. Pembacaan ini menjadi momen sakral yang mengantarkan hati seluruh hadirin. Pengibaran bendera merah putih pertama dilakukan oleh Latif Hendraningrat dan Suhud, dua pemuda yang ditunjuk khusus untuk tugas mulia ini. Bendera tersebut dijahit dengan tangan oleh Fatmawati, istri Soekarno, yang menyulam merah putih dengan penuh cinta dan harapan. Reaksi masyarakat Indonesia begitu luar biasa. Kabar proklamasi ini segera menyebar dari mulut ke mulut, dari kampung ke kampung, bahkan ke wilayah-wilayah terpencil di Nusantara. Orang-orang berbondong-bondong merayakan kemerdekaan, menyebarkan bendera merah putih dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Penyebaran berita ini juga dibantu oleh para wartawan yang memberanikan diri mengirimkan informasi melalui radio gelap dan selebaran. Meskipun Jepang masih secara resmi menguasai wilayah Indonesia, semangat kemerdekaan sudah membakar seluruh lapisan masyarakat. Di luar Jakarta, berita ini memicu perlawanan dan gerakan perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan dari upaya penjajahan kembali oleh Belanda dan pihak lain. Dengan demikian, pembacaan proklamasi tidak hanya menjadi simbolik politik, tapi juga inspirasi nyata bagi seluruh rakyat Indonesia bersatu mempertahankan kemerdekaan yang baru lahir. Proklamasi 17 Agustus 1945 menandai awal kemerdekaan Indonesia, tapi juga awal dari perjuangan mempertahankan kemerdekaan itu sendiri. Diplomasi, perjuangan fisik, dan pengorbanan terus berlanjut demi mempertahankan kedaulatan bangsa. Sebagai generasi penerus, kita harus memiliki tanggung jawab untuk selalu mengenang dan menghargai perjuangan para pahlawan, serta menjaga persatuan dan kedaulatan bangsa. Semoga materi ini dapat menumbuhkan kesadaran sejarah dan rasa cinta tanah air yang mendalam. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.